September ceria, September ceria. Tuhan sudah begitu besar ya, memberikan nikmat kepada kita. Tinggal kitanya mau bersyukur atau enggak ya. Jadikan momentum di bulan September ini sebagai momentum untuk keceriaan kita ya, untuk kebahagiaan kita ya. September ceria, September ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Soleh ya guys. Hari ini Bang Soleh rencananya sih mau ngobrol-ngobrol santai ya. Intinya sih tetaplah kita sharing, berbagi yang positif ya. Oh ya, karena memang ini di awal bulan September ya, kita kan dulu sering ya dengar lagu yang memang ada judul September ceria ya. Saya kira untuk video kali ini memang paling cocok untuk Bang Soleh kasih judul yaitu September ceria ya. Kenapa September ceria? Karena menurut Bang Soleh ini untuk Bang Soleh sendiri ya, kenapa September itu ceria ya? Karena mungkin salah satunya banyak hal-hal yang memang positif yang Bang Soleh alami ya di bulan September ini khususnya ya. Salah satunya juga Bang Soleh juga berulang tahun di bulan September ya. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngucapin, sudah support selama ini. Terus banyak ya teman-teman yang support di IG, di WA, terus di konten-konten juga. Intinya sih kasih sesuatu yang positif ya, istilahnya kasih masukan yang positif, kasih inputan yang positif. Intinya sih sesuatu yang membangun untuk Bang Soleh ya, karena Bang Soleh sendiri sih nggak nutup kemungkinan ya banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki, sehingga ke depan juga perlulah hal-hal yang memang kurang baik atau memang masih buruk Bang Soleh ingin perbaiki ke depannya. Jadi momentum untuk September ini kalau menurut Bang Soleh ya momentum yang baik ya. Kenapa Bang Soleh bilang momentum yang baik? Karena ya kita kan sekarang masih kondisi pandemik ya, karena memang di Indonesia juga COVID juga masih banyak ya. Jadi menurut Bang Soleh kita ke depan harusnya ya berpikir yang lebih positif aja ya. Artinya apa? Berpikir yang baik-baik aja ya. Jadi istilahnya karena sudah kondisinya seperti ini, jangan sampai pemikiran kita pun berpikir yang negatif. Karena menurut Bang Soleh penyakit itu bukan sekedar cuman yang perlu diobati secara fisik ya, tapi melainkan juga pola pikir ya. Jadi sebagian penyakit itu sebagian dari pemikiran ya. Jadi menurut Bang Soleh kalau kita juga pengen sehat, pengen ke depan juga happy ya, kita harus berpikir yang hal-hal yang positif. Karena menurut Bang Soleh kita itu ya apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau kita berpikirnya jelek terus berpikirnya buruk terus ya, kemungkinan itu akan mensugesti kita ya. Jadi hal-hal yang memang kadang sesuatu yang jelek kita berpikirnya yang buruk terus ya, itu akan tertanam seakan-akan kita nggak ada hal yang positif. Padahal sebenarnya apapun ya menurut Bang Soleh ya, apapun yang kita alami atau kita jalani itu semuanya ada dua mata sisi ya. Tinggal kita mau melihatnya dari sisi positif atau negatif ya. Contoh, hidup itu kalau kita mau jujur ya, intinya menurut Bang Soleh ya, hidup itu ya cuman dua macam ya. Artinya apa? Ada susah, ada bahagia, ada negatif, ada positif ya. Kenapa sih hidup itu istilahnya nggak melulu bahagia atau susah terus? Karena dinamika hidup ya memang biar lebih menarik, biar lebih tertantang, biar lebih enak ya. Bayangkan cuma sama kita ya, ya contoh lah seperti kita mau makan, kalau kita lapar kita makan apapun itu jadi enak gitu loh. Beda kayak istilahnya kita tiap hari kenyang ya, mau makan buat apa? Sama dengan kehidupan ya, kalau kita hidupnya enak terus tanpa ujian, dari mana kita bisa menikmati kebahagiaan? Namanya kebahagiaan itu
datang setelah kita susah payah ya, ataunya bekerja keras ya, sama dengan kesuksesan ya. Nggak mungkin kita menjadi seseorang yang sukses tanpa melalui perjuangan ya, istilahnya kerja keras, banting tulang, peras keringat. Karena di titik puncak kebahagiaan itulah ada ending dari proses ya. Sama dengan hidup ya, kalau kita cuman berpikir dari cobaan itu, cuman berpikirnya kenapa sih saya kok dicoba terus sama Tuhan, kenapa sih saya hidup kok nggak enak, padahal banyak hal-hal yang positif yang mungkin kita lupa atau kita tidak sadari ya. Contoh ya, kalau kita berpikirnya positif, kita saat ini mungkin dicoba, diuji, mungkin sakit atau mungkin susah, atau mungkin secara ekonomi kita kekurangan. Tapi kalau kita berpikir, saya sih Bang Soleh sih yakin ya, tiap kali kesusahan itu pasti nanti kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang setimpal dengan kesusahan itu ya. Jadi kalau menurut Bang Soleh, ketika susah kita nikmati aja, karena Bang Soleh masih meyakini ya, setelah kesusahan itu berlalu, proses itu berlalu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang setimpal dengan apa yang kita rasakan kesusahan itu ya. Jadi menurut Bang Soleh, tetap berpikir positif, tetap kita optimis, apapun yang terjadi nikmati, karena menurut Bang Soleh hidup itu ya kita menikmati ya. Jadi jangan sampai terlalu berpikir yang enggak ya, karena ya bahagia enggak bahagia itu tergantung kita yang membawa ya. Contoh ya, kadang hidup itu terlalu rumit karena kita juga terlalu melihat orang ini seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Jadi kita sendiri enggak memperbaiki diri kita sendiri, malah sibuk melihat kelebihan orang sehingga kita jadi dengki, kita iri, ini kan yang ribet itu kan sebenarnya kita sendiri. Padahal kalau kita ngomong nikmat ya, kita bangun tidur diberikan kesehatan itu sesuatu yang sangat nikmat ya, luar biasa ya. Kita dikasih pekerjaan, terlepas itu gaji cukup atau enggak ya, kita bersyukur. Karena apa? Nikmat itu bukan sekedar cuma nominal, artinya apa? Kita dikasih kesehatan, kita dikasih nikmat bisa sehat ya kan, kita bisa beraktivitas dengan normal, itu luar biasa menurut Bang Soleh ya, kenikmatan. Jadi menurut Bang Soleh banyaklah hal yang perlu kita syukuri, tapi tetap ya, jadi Bang Soleh juga bukan anti kritik ya, autokritik. Bang Soleh seperti ini juga banyak hal-hal yang perlu Bang Soleh perbaiki, termasuk Bang Soleh belajar bersyukur ya, karena Bang Soleh sudah diberikan hidup ya. Bayangkan seumpama kita tiap bulan kita bayar ya, udara yang kita hirup, nafas yang kita rasakan ya, terus kesehatan yang kita miliki. Artinya apa? Tuhan sudah begitu besar ya memberikan nikmat kepada kita, tinggal kitanya mau bersyukur atau enggak ya. Kalau hidup cuman sekedar kita berpikir yang cobaan sekecil itu, kita fokus di cobaannya, padahal nikmat yang begitu banyak kita kadang lupa gitu loh. Makanya daripada itu Bang Soleh mengajak untuk teman-teman semua agar momentum September ini sama seperti di awal Bang Soleh lantunkan ya, September ceria. Jadi jadikan momentum di bulan September ini sebagai momentum untuk keceriaan kita ya, untuk kebahagiaan kita ya. Jadi berpikirlah yang positif ya. Jadi jangan berpikir yang negatif, berpikirlah kesuksesan dan berpikir kegagalan. Karena menurut Bang Soleh, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan selalu akan mensugesti diri kita. Akhirnya apa? Kita seakan-akan hidup itu kalau berpikir negatif terus ya, akhirnya berpikirnya nggak maju ya. Jadi menurut Bang Soleh, ayo kita awali dari diri kita sendiri, berpikir yang positif, tetap optimis. Karena menurut Bang Soleh ya, kalau kita sendiri aja tidak berpikir sukses, tidak berpikir yang positif, yang optimis, gimana kita bisa mengajak orang untuk berpikir positif? Gimana kita mengajak orang supaya memotivasi orang untuk menjadi orang sukses? Kita aja memotivasi diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Jadi menurut Bang Soleh ini penting ya. Jadi mulailah dari diri masing-masing ya, mulai dari pemikiran kita ya, supaya apa?
kita melangkah itu dengan rasa yang optimis ya, melangkah dengan optimisme yang kuat ya. Jadi apapun kondisinya, walaupun sulit semua, karena menurut Bang Soleh yang merasakan seperti ini juga bukan kita sendiri ya, artinya semua juga punya masalah, semua juga punya problema masing-masing, tinggal kita memanagenya seperti apa ya. Jadi menurut Bang Soleh momentum September ini jadikan momentum yang baik sehingga kita bisa menyebarkan sesuatu yang positif, aura yang positif, mengajak orang-orang agar kita tetap optimis ke depan agar lebih baik lagi. Jadi jangan jadikan 1-2 masalah sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk menjadi sukses. Karena menurut Bang Soleh selalu meyakini semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, semakin besar rintangannya, nanti akan setimpal dengan kesuksesan yang kita rasakan di cobaannya ya. Jadi jangan berpikir yang negatif ya. Jadi kalau kita harusnya malah bangga ya, kalau kita bisa melalui cobaan yang sangat besar, insya Allah kesuksesannya pun akan terasa sangat luar biasa dan sangat besar. Jadi yakinlah bahwasanya Allah atau Tuhan tidak akan menguji umatnya manusia melebihi batas kemampuannya. Jadi Bang Soleh tetap meyakini apapun yang diberikan oleh Tuhan itu yang sudah terbaik. Cuman kadang manusia juga tidak menyadari, kadang kan ini masih proses, tapi kita juga sudah tidak sabar, atau kita sudah memaki-maki, atau kita tidak sabar dengan proses, karena nggak ada sesuatu yang instan ya, semuanya by proses. Jadi intinya dalam proses itu nikmatilah, karena hidup itu kalau menurut Bang Soleh yang penting itu kita menikmati ya, detik demi detik, istilahnya perkembangan hidup, dinamika hidup. Karena kalau kita bisa menikmati, karena nggak selamanya kita susah dan tidak selamanya kita juga bahagia. Jadi apapun yang memang kita lakukan, yang paling penting pola pikir kita harus selalu positif, harus selalu optimis. Jadi supaya ke depan juga kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih berpikir yang positif, tidak gampang menyerah. Jadi sangat penting ya kita memotivasi diri sendiri ya. Kadang kita juga ya pastilah manusia juga up and down ya. Jadi itu pun dinamika hidup ya. Pasti semuanya juga pernah di titik yang lemah atau mungkin di level yang paling terbawah ya. Cuman kalau sudah seperti itu jangan sampai pesimis ya. Jadi kita juga kembalikan lagi kepada Tuhan ya, bahwasanya hidup ini suatu anugerah. Jadi harusnya kita bersyukur. Kita menjalani hidup harus dengan syukur ya, dengan kenikmatan, karena dengan itu kita bisa merasakan hidup ini menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih positif ya. Jadi menurut Bang Soleh selalu mengajak untuk teman-teman semua agar selalu berpikir yang positif, berpikir yang sukses, berpikir yang baik-baik, agar ke depan kita juga bisa mengajak orang-orang agar lebih optimis, bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Contoh kayak Bang Soleh seperti ini juga membuat konten-konten yang kepengennya Bang Soleh menebarkan sesuatu yang positif ya. Jadi supaya mungkin ada 1-2 teman-teman yang nonton konten Bang Soleh bisa terinspirasi mungkin, atau mungkin bisa lebih semangat lagi, karena kita saling mensupport ya intinya ya, supaya apa, ketika kita bisa saling mensupport, insya Allah ketika ada hal-hal yang memang mungkin menjadi kita jadi down, insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi, bisa semangat lagi, bisa optimis lagi ya. Mungkin itu ya yang untuk kali ini sharing Bang Soleh ya. Jadi sebelum Bang Soleh tutup juga, Bang Soleh selalu ingetin ya untuk teman-teman semua ya, agar tetap patuhi 3M ya. Jadi kita disiplin prokes ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak ya, agar tetap kita terhindar dari COVID-19 ya. Jadi sekarang juga masih tetap PPKM, jadi jangan lengah ya, walaupun grafik COVID juga sudah mulai turun, tapi kita juga tetap jangan lemah ya. Intinya sih kalau memang nggak ada kepentingan, tetap di rumah aja ya. Jadi
tetap gak usah kemana-mana, karena kita juga tetap mensupport pemerintah. Selain juga kita vaksin, kita juga nggak usah keluar agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Sebelum Bang Soleh tutup, Bang Soleh selalu ingetin untuk teman-teman agar selalu dukung channel Bang Soleh dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys, agar Bang Soleh ke depan juga bisa sharing, bisa berbagi, atau bisa membuat konten-konten yang lebih menarik serta variatif ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.